Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu As-Salam, calon-calon haji, alhamdulillah kita sekarang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebentar lagi kita akan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah di Arab Saudi. Untuk itu, barang bawaannya termasuk paspor dan visa hajinya diperiksa kembali. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau semuanya sudah siap, mari bersama-sama kita membaca doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah kita berada di dalam pesawat kurang lebih 10 jam, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Kita istirahat sejenak di bandara ini, lalu kita persiapkan kembali barang-barang bawaan haji kita, termasuk paspor dan visa haji. Kita akan naik bis menuju Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah kita sekarang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dianjurkan kita berada di Madinah Al-Munawwarah ini minimal 8 hari untuk bisa melaksanakan sholat arba'in, sholat berjamaah 40 waktu tanpa terputus. Kemudian kita juga dianjurkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 2 sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Anak-anakku, mari bersama-sama kita mengucapkan salam di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kemudian kita bergeser sedikit ke depan makam sahabat Abu Bakar. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian kita bergeser lagi sedikit di depan makam sahabat Umar bin Khattab. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kemudian kita juga dianjurkan untuk sering-sering sholat dan berdoa di Raudhah. Raudhah ini adalah taman surga. Raudhah adalah tempat yang mustajabah, tempat yang kalau kita beribadah dan berdoa di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raudhah ini lokasinya di antara makam Nabi dan mimbarnya. Juga kita dianjurkan untuk ziarah ke makam Baqi dan Gunung Uhud. Di Gunung Uhud ini banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjadi syahid ketika perang Uhud. Termasuk diantaranya adalah paman Nabi yang wafat di sana, Sayyidina Hamzah.
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa sholat sekali di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid lain. Jadi luar biasa orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Selanjutnya kita menuju Miqat Makani Bir Ali. Miqat Makani adalah batas tempat untuk memulai haji. Apa yang dilakukan di Miqat Makani ini? Yang pertama, bersuci ya dengan cara mandi dan berwudu. Kemudian memakai minyak wangi-wangian atau parfum. Setelah itu memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, baru kemudian kita melaksanakan rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Ihram adalah niat haji. Mari bersama-sama kita melafalkan niat haji ini dan menghadirkan niat ini dalam hati kita. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat Nabi dan membaca talbiyah. Setelah berniat, maka wajib bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menjauhi larangan-larangan ibadah haji seperti memotong kuku, memotong rambut, berburu binatang. Kalau anak-anak tidak boleh berkelahi, menghina. Kemudian di tengah-tengah perjalanan haji memakai parfum, kemudian berkata kotor dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Maka selanjutnya kita menuju Mekkah Al-Mukarramah untuk menunaikan tawaf. Sepanjang jalan, mari bersama-sama kita memperbanyak doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah berada di Mekkah Al-Mukarramah. Kita langsung menuju Al-Masjidil Haram. Untuk diperhatikan anak-anakku, ketika memasuki masjid, terlebih dahulu kita melangkahkan kaki kanan, baru kemudian kaki kiri sambil mengucapkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Di Masjidil Haram ini kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ini banyak macamnya. Ada tawaf kudum, tawaf kedatangan, ada tawaf haji, ada tawaf umroh, ada tawaf wada, tawaf perpisahan. Anak-anakku, ketika akan melaksanakan tawaf, kita harus memperhatikan cara-caranya agar tawaf kita menjadi sah. Di antaranya adalah tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang berada di salah satu pojok dari Ka'bah. Kita mulai tawaf dari sana dan
Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri kita. Itu harus diperhatikan, ya. Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Kemudian kita mengucapkan, melantunkan doa-doa, ya, sambil kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika tawaf, kita akan berada nanti ketika tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah itu, kita akan berada di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani ini ada bacaan yang kita baca, yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita jalan lagi, ada doa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Setelah kita tawaf 7 kali, maka kita menuju ke arah Multazam. Multazam adalah sebuah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini adalah tempat yang mustajab. Kita berdoa di sana. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita baca doa setelah melaksanakan tawaf 7 kali. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Juga harus diperhatikan ketika tawaf, tidak boleh melewati ke dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebuah tempat seperti huruf U begitu. Nah, ketika tawaf tidak boleh melewati ke dalam Hijr Ismail itu. Ini harus diperhatikan. Kalau melewati ke dalam Hijr Ismail, nanti tawaf kita tidak sah. Setelah melaksanakan tawaf, kemudian juga berdoa, lalu kita dianjurkan untuk sholat di dekat Maqam Ibrahim, tempat Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempatnya seperti sangkar burung. Di dalam tempat seperti sangkar burung ini ada batu yang dulunya batu ini menjadi tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini tempat namanya Maqam Ibrahim. Anak-anakku, setelah kita melaksanakan tawaf, maka kita dianjurkan untuk meminum air zam-zam. Air zam-zam ini juga disebut dengan air barokah. Air zam-zam ini air yang paling higienis, paling steril. Ketika meminumnya, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Manasik selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan 7 kali putaran, dimulai dari Bukit Sofa dan nanti terakhir 7 kali putaran itu kita berada di Bukit Marwah. Baik anak-anakku, kita sekarang berada di Bukit Sofa sambil menghadap Ka'bah. Kita melantunkan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadikal khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita berjalan, jalan biasa, tapi ketika nanti sampai di antara 2 pilar hijau, kita berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau ini. Tidak berjalan, tapi sambil berlari-lari kecil. Sambil kita membaca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Kemudian kita berjalan biasa menuju Bukit Marwah. Di atas Bukit Marwah kita baca doa lagi. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Setelah sa'i baru kita melaksanakan tahallul. Masih ingat anak-anak tahallul itu apa? Tahallul adalah mencukur rambut minimal 3 helai. Untuk laki-laki itu lebih utama kalau sampai botak, jadi tidak ada rambut sama sekali, itu utamanya. Kalau bagi perempuan ya secukupnya. Baik anak-anakku, setelah tahallul kita menuju Arafah. Menuju Arafah ini kita akan melakukan wukuf. Kita berada di sana yang waktunya itu antara zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah berakhirnya sampai tanggal 10 Dzulhijjah waktu subuh. Jadi waktu wukuf Arafah ini sangat sempit, sehingga harus diperhatikan jangan sampai kita datang ke Arafah ini kemudian telat, ya. Apa yang dilakukan di Arafah? Yaitu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga memperbanyak talbiyah. Di wukuf Arafah ini kita jamaah haji dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Kemudian setelah itu kita menuju Muzdalifah. Muzdalifah kita mabit di sana sambil mencari batu kerikil
untuk nanti dipakai melempar jumroh di tempat yang bernama Mina. Anak-anakku, sedikit lagi kita akan menyelesaikan manasik ini. Jadi setelah kita mabit di Muzdalifah malam 10 Dzulhijjah, maka setelah sholat subuh tanggal 10 Dzulhijjah kita bergegas ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah saja. Karena kita tahu jumroh itu ada 3, Aqobah, Wusta, dan Ula. Tapi pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kita hanya melempar 1 jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah, dan waktu yang utama adalah waktu duha. Anak-anak, untuk diperhatikan ketika melempar jumroh ini, misalnya jumroh Aqobah dengan 7 batu ya, itu tidak boleh dilemparkan 7-7-nya langsung, tapi harus satu persatu. Bagaimana kalau langsung dilempar 7-7-nya? Maka jatuhnya baru sekali melempar. Jadi harus melempar lagi. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian setelah melempar jumroh Aqobah saja itu, kita membayar dam, yaitu dengan cara menyembelih kambing. Setelah itu baru kita tawaf menuju Masjidil Haram. Setelah tawaf, kita kembali ke Mina untuk mabit, untuk bermalam di Mina, yaitu malam 11 Dzulhijjah. Nah, pada paginya 11 Dzulhijjah kita melempar 3-3-nya, 3 jumroh. Jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Kalau 3 jumroh, 1 jumrohnya itu 7, berarti 7 kali 3 yaitu 21 batu. Setelah melempar jumroh pada tanggal 11, kita menuju Mekah lagi. Ya, kita menuju Mekah, kemudian ke Mina lagi. Setelah dari Mekah ke Mina lagi untuk mabit di malam 12 Dzulhijjah, dan di paginya di hari 12 Dzulhijjah itu kita melempar jumroh juga, 3-3-nya juga, Ula, Wusta, dan Aqobah. Setelah itu kita menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini manasik haji yang dipraktekkan di sekolah kita, Sekolah Islam Terpadu As-Salam. Mungkin manasik atau peragaan manasik ini banyak kekurangannya, tapi paling tidak ini bisa menjadi pembelajaran dan semakin memantapkan keinginan kita, azam kita untuk bisa nantinya kita pergi haji, melaksanakan ibadah-ibadah haji yang sebenarnya, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.